Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada kita penyelam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini kita bisa menjalani kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, klasifikasi ini adalah proses pengelompokan makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan R.H. Whittaker. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu nanti makhluk hidup itu akan dikelompokkan dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Nah, hari ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan pada makhluk hidup tersebut. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang kerajaan Kingdom Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Pelantai, dan terakhir Animalia. Yang pertama untuk Monera, Monera ini adalah berasal dari kata monares atau tunggal. Jadi ini adalah kelompok makhluk hidup yang bersel satu, yang memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran inti atau disebut dengan sel prokariot. Jadi sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, gitu ya. Jadi nanti kalau kita pelajari tentang sel, nah nanti di dalam sel itu ada yang disebut dengan inti sel. Nah, dalam inti sel itu ada yang memang tidak memiliki membran inti. Jadi di dalam inti sel itu ada DNA, gitu ya, ada materi genetik, gitu. Jadi kalau pada sel prokariotik dia tidak memiliki membran inti. Nah, ini contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Nah, bakteri sendiri ini adalah struktur tubuhnya sangat sederhana dan memiliki peran yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri ini sangat beragam sekali jenisnya dan perannya sangat penting. Nah, ini tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Jadi bakteri ini dia tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga dia nanti akan mendapatkan makanan dengan cara yang lain, bisa dengan cara saprofit ya, menguraikan bahan makanan dan sebagainya. Nah, bakteri sendiri bersifat kosmopolitan, jadi artinya dia hidup di mana-mana, mulai dari tanah, parasit pada hewan, pada tumbuhan, bahkan nanti bakteri sendiri itu sampai bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Misalkan kita lihat di kawah gunung berapi dan sebagainya, di situ akan ditemukan adanya bakteri. Nah, berdasarkan pada bentuknya, jadi bagi kalian yang belum tahu bentuk bakteri, bakteri ini bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang bentuk basil. Basil ini berarti batang ya. Ini seperti ini nih. Ini adalah bakteri bentuk basil. Ada yang bentuk fokus. Fokus itu artinya bulat ya. Ada yang spiral atau spirum. Nah, untuk yang basil ini beberapa bentuk bakteri yang basil dengan modifikasinya. Jadi macam-macam yang basil itu sendiri gitu ya. Nanti ada yang streptobasil gitu ya, panjang seperti rantai gitu ya. Ada yang diplobasil berkelompok-kelompok di dua-dua seperti ini, dua-dua diplobasil. Ada yang basil tunggal, jadi hanya satu saja gitu. Nah, ada yang kokus. Kokus itu artinya bulat, jadi bakterinya berbentuk bulat. Nah, ini juga bermacam-macam gitu ya. Ada yang monokokus, ada diplococcus, ada streptococcus, ada staphylococcus seperti anggur, ada yang sarkina seperti kubus. Nah, ini bentuk kokus atau bulat. Ada yang bentuknya spirillum. Spirillum itu seperti spiral ya, seperti ini ya. Nah, ada yang bentuknya seperti koma gitu. Ada yang spirochaeta seperti sudur berpilin gitu. Nah, ini bentuk spirillum. Nah, bakteri sendiri dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya merugikan, tapi ada bakteri-bakteri yang menguntungkan. Misalkan contoh kalau dalam dunia pertanian, bakteri itu nanti dia berfungsi sebagai pengikat nitrogen. Jadi nitrogen ini adalah suatu unsur, suatu zat sebenarnya yang sangat banyak di udara gitu ya. Tapi si tumbuhan itu tidak bisa dia mengambil nitrogen langsung dari udara. Ya, nanti yang bisa mengambil itu adalah bakteri. Nah, makanya nanti si bakteri ini ada di beberapa tanaman itu di dalam
akarnya. Jadi kalau kalian cabut pohon kacang-kacangan misalkan gitu ya, itu nanti akan menemukan ada yang disebut dengan bisul akar ya, atau bintil akar. Nah, jadi di dalamnya itu adalah isinya bakteri. Jadi si bakteri dan tumbuhan kacang-kacangan ini dia bersimbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ini contoh bakteri yang menguntungkan. Contoh yang lain misalkan ketika kalian membeli produk minuman susu fermentasi, seperti contoh misalkan yang sering kita minum Yakult misalkan gitu ya. Nah, itu di dalamnya itu adalah bakteri, yaitu jenis Lactobacillus casei, ya, Siromastrain namanya gitu. Jadi dia adalah bakteri, tapi bakteri baik. Atau contoh lain seperti kalau kita memakan nata de coco, nah proses pembuatan nata coco sendiri itu bahan dasarnya adalah air kelapa. Nah, nanti dia bisa membentuk nata de coco seperti itu karena bantuan bakteri, yaitu bakteri Acetobacter cyanum namanya. Nah, itu contoh ya. Contoh yang lain sangat banyak lagi bakteri-bakteri yang menguntungkan. Nah, akan tetapi selain menguntungkan, bakteri juga ada yang merugikan. Misalkan contoh ada bakteri Salmonella typhosa, atau ini adalah bakteri yang mengakibatkan penyakit tipes ya. Jadi orang kalau terkena bakteri ini itu akan mengalami gangguan pencernaan, khususnya terluka, gitu ya, sehingga dia nanti bisa sangat sakit sekali di bagian perut ya. Nah, ini penyakit tipes. Ada lagi penyakit TBC atau yang diakibatkan oleh Microbacterium tuberculosis atau BC. Ini biasanya menyerang sistem pernapasan, ya, menyerang paru-paru biasanya. Tapi nanti juga bisa menyerang bagian tubuh yang lain ya, ada TBC tulang, kelenjar dan sebagainya. Nah, ada juga bakteri Clostridium tetani. Ini adalah bakteri yang mengakibatkan penyakit tetanus. Nah, ini hati-hati kalau kalian terkena luka ya, hati-hati karena bisa infeksi. Nah, kalau kena bakteri ini itu mengakibatkan lukanya itu menjadi terinfeksi, bahkan dalam level yang lebih parah itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, contoh lain ada Shigella dysentery, ini penyakit disentri. Nah, ini beberapa contoh ya bakteri-bakteri yang merugikan. Nah, bakteri yang lain yang merugikan juga sangat banyak ya selain dari keempat bakteri ini. Nah, itu pengenalan tentang Monera. Jadi ini adalah kelompok makhluk hidup bersel 1. Sekarang kita masuk ke kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Protista ini diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista seperti tumbuhan disebut dengan alga, ada protista seperti hewan disebut dengan protozoa, dan ada protista seperti jamur. Jadi sebenarnya ini adalah kelompok kingdom makhluk hidup yang tersisih dari kelompok yang lain gitu. Jadi kelompok protista ini disebut tumbuhan, dia bukan tumbuhan, disebut hewan juga bukan hewan gitu ya, disebut jamur juga bukan jamur gitu. Jadi ini kelompoknya kelompok yang bukan berarti ya, jadi ya. Nah, jadi kita kan bahas yang pertama itu ada protista seperti tumbuhan. Jadi ini contohnya ya, ini ada protista seperti tumbuhan. Nah, ini adalah contoh protista seperti hewan atau protozoa. Mungkin kalian sudah sering mendengar nama amuba gitu ya. Nah, amuba itu adalah kelompok dari protista. Nah, ada lagi nanti protista seperti jamur. Jadi dia bentuknya seperti jamur ya, tapi dia bukan jamur. Jadi mirip jamur gitu. Kita bahas yang pertama ini protista seperti tumbuhan. Jadi ini kalau kalian pernah lihat di lautan gitu ya, sering menemukan adanya makhluk seperti tumbuhan ya, seperti tumbuhan sangat mirip sekali, tapi dia bukan tumbuhan, dia masuknya ke dalam protista gitu ya. Nah, ini disebut dengan algae gitu ya. Terus dia seperti tumbuhan juga, bisa berfotosintesis, hidupnya di perairan baik tawar maupun asin, dan memiliki pigmen tambahan ya. Jadi biasanya kan kalau untuk tumbuhan kita kenal dengan klorofil gitu, tapi kalau untuk protista mirip tumbuhan itu algae, dia memiliki pigmen tambahan, ada warna tambahannya gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, nama lainnya juga orang menyebutnya dengan ganggang ya, alga atau ganggang. Nah, ini klasifikasinya. Jadi
alga ini atau ganggang ini nanti akan dikelompokkan berdasarkan jenis pigmen ya, jenis warna yang dimilikinya gitu kan, dan serta juga cadangan makanannya. Jadi ini sekilas saja supaya kalian hanya tahu saja gitu ya. Nanti insya Allah dipelajari lebih detail lagi kalau di SMA sebenarnya. Nah ini alga itu macam-macam, ada alga coklat sesuai dengan namanya. Alga coklat berarti dia memiliki pigmen tambahan namanya fukosantin atau coklat ya, alga coklat yang dominan gitu. Nah ini dia memiliki talus ukuran tubuh yang raksasa gitu. Jadi kalau kalian lihat tadi yang tinggi gitu ya sampai 100 meter, nah itulah kelompok alga coklat salah satu diantaranya gitu. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti hutan belantara ya, padahal ini ada di dalam laut sebenarnya gitu. Nah ini contohnya ya, alga alga coklat ya, ini namanya Macrocystis. Ini adalah jenis alga ya, alga yang ada di laut. Nah, ada yang kedua, ini adalah Rhodophyta. Rhodophyta ini alga merah. Alga merah, jenisnya sangat banyak sekali. Sesuai dengan namanya, dia memiliki pigmen namanya picoerythrin. Picoerythrin atau warna merah ya, yang dominan. Nah, ini kalau kalian dulu pernah lihat iklan di TV, ya, ada produk susu kan mengandung alga merah. Ya. Jadi memang alga ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kalian pun pasti pernah mengkonsumsinya. Ya. Contoh misalkan ini untuk produksi agar-agar gitu ya, agar-agar atau misalnya pembuatan es krim, makanya dia lembut kan karena dia memiliki campuran dari agar-agar dari alga merah ya, atau jelly atau sirup roti gitu, ataupun produksi yang lain ada lotion, pasta gigi gitu ya. Jadi ini banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau misalnya yang paling kita suka makan adalah agar-agar yang biasa kita konsumsi ya sebagai bahan makanan, itu juga terbuat dari alga merah ini. Ini manfaatnya sangat banyak. Terus yang ketiga, selain alga coklat dan merah, ada juga alga keemasan ya, atau Chrysophyta. Ada juga nanti jenis diatom atau Basilarevita. Jadi ini jenis diatom ya. Pigmennya beragam dan sebagainya. Ada lagi Chlorophyta, yaitu alga hijau, sesuai dengan namanya ya. Dia mengandung pigmen berwarna hijau. Gitu, ya. Nah ini contoh-contoh saja ya supaya kita tahu tentang beragam jenisnya alga atau ganggang. Nah, nanti insya Allah di tingkat selanjutnya kalian akan bahas satu persatu lebih detail lagi gitu ya. Nah yang kedua kita akan bahas protista mirip hewan, disebutnya dengan protozoa. Protozoa. Jadi ini adalah kelompok protista mirip hewan. Nah, ini disebut juga dengan protozoa. Jadi kalau kalian membaca buku IPA tahun-tahun yang lama gitu ya, tahun-tahun yang lama, orang masih sering mengatakan protozoa itu adalah bagian dari hewan gitu. Tapi karena dia sangat sederhana sekali gitu, jadi dia dikeluarkan dari kerajaan hewan, nah, masuk ke dalam kerajaan protista gitu. Nah, ciri-cirinya adalah eukariotik. Jadi berarti eukariotik itu berarti selnya sudah sel sejati ya, yang memiliki inti sel dengan membran intinya. Bersifat uniseluler. Uni itu berarti satu, seluler itu sel. Berarti dia adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki satu sel saja gitu. Bersifat heterotrof, berarti dia tidak bisa membuat makanan sendiri, makanya dia perlu mengkonsumsi makanan yang lain. Nah, umumnya memiliki alat gerak. Nah, jadi protozoa ini dia biasanya itu bisa bergerak ya, punya alat gerak. Tapi jangan dibayangkan alat gerak ini berupa kaki atau tangan dan sebagainya. Jadi dia sangat sederhana sekali gitu ya. Nanti macam-macam gitu. Nah, berdasarkan alat geraknya inilah nanti protista atau protozoa ini akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ada ciliata. Ciliata itu berarti alat geraknya berupa silia ya. Nanti kita akan perhatikan bagaimana bentuk silia. Dia seperti rambut-rambut kecil gitu ya. Ada rhizopoda, ada flagellata, ada sporozoa. Jadi ini ada 4 kelompok.
Nah, ini macam-macam jenisnya ya. Ini amoeba. Nah, ini Euglena ya, Euglena. Oke, yang terakhir ini adalah protista seperti jamur, seperti jamur. Jadi ini contohnya adalah jamur air atau Oomycota. Jadi dia seperti jamur. Nah, contohnya sangat banyak jenisnya. Ini contohnya adalah ada Phytophthora infestan. Nah, ini Phytophthora infestan itu salah satu jenis jamur air, ya, jenis protista yang dulu sempat membuat negara Irlandia itu kena bencana gitu ya, karena dia menyerang tanaman kentang. Jadi dulu dia menyerang tanaman kentang sampai kentangnya itu tanamannya pada mati, padahal kentang itu adalah makanan pokok orang Irlandia, sehingga waktu itu ribuan orang meninggal dunia. Nah, ini Phytophthora infestan. Contoh lain ini jamur lendir atau Myxomycota. Jamur lendir ini unik sekali gitu ya. Jadi karena jamur itu kan biasanya dia diam gitu, tidak bisa bergerak. Tapi kalau ini, nah ini agak unik ya. Ini jamur lendir ini Myxomycota itu dia bisa bergerak gitu, bisa bergerak, bisa berpindah tempat. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita lihat bagaimana dia berpindah tempat ya. Ada tayangan videonya sebenarnya. Nah, peranannya dalam kehidupan untuk alga ini macam-macam ya. Jadi sangat banyak. Satu diantaranya adalah nanti tuh si alga ini dengan fungi ya, itu bisa bersimbiosis ya. Jadi bisa bersimbiosis disebut dengan alga. Jadi kalau kalian pernah melihat ada lichen ya, ada lichen seperti ini namanya lichen ya. Lichen itu adalah hubungan simbiosis antara alga dengan jamur dengan fungi. Nah, itu biasanya nempel di batu-batuan atau nempel di pohon gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan satu makhluk, tapi dia dua makhluk di situ. Di situ ada alga dan juga ada funginya. Nah, ini saling menguntungkan ya. Disebut dengan lichen. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada disebut dengan mycorrhiza. Myco itu artinya jamur, rhiza itu akar. Mycorrhiza itu berarti dia simbiosis ya, antara fungi dengan akar tanaman. Nah, kita bahas lebih detail lagi ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi, fungi atau jamur. Jadi jamur itu sendiri sangat beragam macam jenisnya. Ini yang dipegang itu salah satu diantaranya itu adalah jenis fungi. Jadi sangat beragam. Ini kita bisa melihat berbagai jenis jamur ya yang ada di alam ini, gitu, di dunia ini. Dan itu sangat banyak sekali gitu. Ya, misalkan ini kelompok jamur yang di atas ya. Ini jamur yang beracun mematikan. Jadi kalau kalian di alam menemukan jamur yang warnanya mencerah gitu, sangat cerah mencolok. Nah, seperti ini nih, ini jamur amanita. Nah, itu dia jamur beracun mematikan. Ciri khasnya sebenarnya nanti kalian bisa melihat dari tudungnya ya, dari tangkai jamurnya nih. Kalau kalian menemukan ada jamur yang punya lamela seperti ini, nah itu biasanya jamur yang beracun. Ya, tapi nanti juga ada jamur yang bisa kalian konsumsi. Nah, ini kalau kalian main ke swalayan itu sering menemukan jamur-jamur seperti ini nih. Ini jamur tremella. Nah, ini bisa dimakan, enak sekali rasanya gitu. Nanti kita akan bahas ya. Nah, jamur ini beda dengan tumbuhan ya. Jadi kalau dulu orang sering mengatakan jamur itu adalah tumbuhan, nah itu beda. Jadi jamur adalah jamur, khusus kerajaan jamur. Kalau tumbuhan dia tumbuhan pelantai nanti, itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu biasanya di bagian klorofil. Jadi jamur ini tidak punya klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri, dia tidak bisa fotosintesis. Nah, itulah jamur. Nah, tubuhnya itu nanti tersusun dari benang-benang disebut dengan hifa. Jadi hifa ini sebenarnya bisa kalian lihat dengan jelas ketika kalian membeli tempe
Jadi kalau kalian beli tempe, nah itu kan ada jamurnya namanya Rhizopus oryzae. Nah itu kalian lihat ada serat-serat seperti benang, nah itu disebut dengan hifa namanya. Nah kumpulan dari hifa ini disebut dengan miselium gitu. Nanti miselium ini akan membentuk tubuh buah seperti ini ya. Walaupun nanti perlu diingat juga tidak semua jenis jamur itu memiliki tubuh buah, ada yang tidak punya juga, itu tidak kelihatan. Nah, di strukturnya, jadi ini ada hifa. Hifa itu satu serat benangnya ini. Nah, kumpul dari hifa disebut dengan miselium. Dan nanti akan membentuk tubuh buah ya, tubuh buah seperti ini. Nah, nanti di bagian tudung jamur ini itu ada bagian sel-sel penghasil spora. Jadi kalau jamur ini kan berkembang dengan spora ya. Jadi kalau kalian ingin tahu di mana letak sporanya, nah itu biasanya di bawah tudungnya. Di bawah tudungnya seperti itu. Nanti kalian bisa melihat gitu ya. Nah, peranannya dalam kehidupan, jamur ini seperti tadi kita bahas pada bakteri gitu ya, dan pada protozoa atau protista. Jamur sendiri ini perannya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan dia sebagai pengurai ya, sebagai pengurai atau detritivora ya. Jadi dia sebagai pengurai, jadi menguraikan zat sisa. Ada juga dapat dikonsumsi, jadi beberapa jenis jamur memang bisa kita makan ya, seperti jamur kuping, jamur kancing, itu bahkan jamur yang harganya juga lumayan mahal, misalkan jamur truffle, nah itu harganya mahal sekali, tapi bisa dikonsumsi. Atau yang ketiga menghasilkan obat-obatan, jadi jamur ini juga terkenal sebagai bahan untuk obat ya. Kalau di Cina misalkan ada jamur lingzi gitu yang digunakan sebagai obat dan sebagainya. Nah, ada juga peran yang merugikan karena bisa menyebabkan penyakit pada manusia ya, misalkan ada disebut dengan candidiasis itu pada manusia, penyakit yang diakibatkan oleh candida, salah satu jenis fungi di situ, dan juga menyebabkan kerusakan pada tanaman. Tadi misalkan contoh Ustaz contohkan seperti Phytophthora infestan gitu. Nah, ini yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman karena mengakibatkan tanaman itu jadi mati gitu. Nah, ini beberapa tayangan contoh. Contoh-contoh jamur yang bisa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, ini ada jamur kancing ya, atau Agaricus bisporus, ini bisa kita makan, dan ini juga biasa kita temukan di pasar-pasar gitu ya. Yang kedua ini jamur yang sangat terkenal karena memang biasanya sering kita konsumsi dan harganya juga murah, ini jamur tiram ya, atau Pleurotus jamur tiram. Ini yang suka dibikin jamur goreng dan sebagainya, jamur crispy itu jamur tiram. Nah, ini contoh yang lain jamur merang ya. Jamur merang disebut dengan jamur merang karena dia tinggalnya di dalam media merang. Tahu merang ya? Merang itu kan bekas pohon padi ya. Nah, ini dia jamur merang. Nah, ini ada jamur shiitake. Nah, ini juga kalau kalian main ke swalayan yang sering dijual, biasanya dalam bentuk kering shiitake. Nah, ini jamur kuping. Nah, ini sering kita temukan juga. Nah, biasanya dia suka dimasak, bisa untuk sop gitu ya dan sebagainya. Nah, ini ada jamur enokitake. Jamur ini juga sering kita temukan di swalayan dalam posisi segar biasanya ya, enokitake. Baik, itu beberapa jenis jamur yang bisa dimakan. Masih banyak lagi yang lain sebenarnya yang bisa dimakan. Nah, selain ada yang bisa dimakan, juga ada jamur yang sifatnya beracun ya. Karena memang mengandung racun.
Nah, ini jamur Conosibe. Nah, ini jamur yang beracun. Nah, jadi ciri khasnya warnanya seperti ini. Dan tadi seperti Ustadz sampaikan, kalau kalian menemukan jamur di tangkainya ada lamela seperti ini, nah ini biasanya jenis jamur yang beracun. Jadi jangan kalian konsumsi ya, karena dia tidak bagus bagi tubuh kita gitu. Kali orang salah mengenalnya sebagai bila dimakan. Seperti topi, terkadang tumbuh Nah, ini juga jamur topi. Nah, jamur ini sangat cantik. Bentuknya sangat bagus sekali gitu. Ia biasa tumbuh di benua Eropa dan Asia. Orang salah mengenalnya dan mengira ia adalah jamur merang, padahal ia mengandung racun yang berbahaya. Nah, bentuknya seperti jamur merang ya. Seperti jamur merang, tapi dia lihat di sini di tangkainya itu adalah lamela. Dalamnya seperti ini. Nah, ini jamur beracun, harus kita hindari ya. Dikeringkan atau direbus. Galerina. Jamur dari keluarga Sapoid Galerina seperti lollipop ya bentuknya, tapi ingat ini beracun. Nah, ini ada lihat ada lamelanya seperti ini. Nah, ini dia bahaya ya. Ini jamur morel, bentuknya seperti kayak otak ya. Disebut jamur spong karena memang bentuknya yang mirip seperti spong atau koral laut. Jamur ini berasal dari keluarga Gyromitra, warnanya coklat. Nah, baik, itu beberapa jenis jamur yang mematikan. Nah, sekarang kita masuk ke kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan hewan atau kingdom animalia. Hewan ini secara umum nanti dibagi dua berdasarkan tulang belakang ya. Ada vertebrata, ada juga vertebrata. Jadi ada hewan bertulang belakang dan ada hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata itu akan dibagi menjadi 8 filum disebutnya. Masih ingat ya, kingdom terbagi jadi filum kan ya. Ada 8 filum pada hewan, mulai dari Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, dan Mollusca, Arthropoda, dan Chordata, Echinodermata. Jadi ini 8 filum pada hewan ya. Yang pertama itu Porifera. Porifera ini adalah kelompok hewan berpori. Nah, seperti ini bentuk aslinya. Nah, kalau dalam dunia animasi kalian kenal dengan SpongeBob ya. SpongeBob itu sebenarnya aslinya itu adalah hewan berpori, disebut dengan Porifera. Jadi jangan pernah dibayangkan hewannya itu punya kepala, tangan, dan kaki. Jadi dia bentuknya seperti ini saja. Jadi ukurannya ada yang kecil, ada yang sangat besar gitu. Sampai 2 meter juga ada gitu ya. Nah, ini hewan porifera, disebut hewan berpori karena memang seluruh tubuhnya itu berpori-pori, berlubang-lubang seperti ini. Nah, hidupnya di air, yaitu banyak jenisnya, banyak ragamnya gitu, dari warnanya juga macam-macam. Nah, ini contoh-contoh porifera. Ini perkembangbiakannya. Like all other organisms. Nah, jadi ini bentuk tubuhnya seperti ini. Nah, ini sponges dia bisa bereproduksi dengan cara generatif gitu ya, dan juga dengan cara vegetatif. Sexual reproduction. Sponges release male gametes called sperms into the water through ossiculum. Nah, nanti dia gamet jantan akan keluar gitu ya. Situ seperti sperma gitu. Nah, nanti akan masuk ke dalam tubuh porifera yang betinanya. Nanti akan terjadi fertilisasi, jadi perkawinan di situ. Nah, ini dia masuk. The sperm enters a choanocyte cell, which lies adjacent to the mature ovum. The sperm loses its tail and becomes round. Nah, nanti ada pembuahan, and then akan fuses berubah with the menjadi mature zigot ovum ya. To form Nanti a dari zygote. zigot ini akan berkembang. The zygote undergoes various divisions and forms parenchyma or Amphiblastula larva. Amphiblastula larva, karena larva jadi dia akan keluar dari induknya dan akan menempel di karang atau di substrat. Which leaves the sponge, akan tumbuh lagi menjadi on the substratum porifera yang into lain. A mature sponge. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, ini adalah salah satu jenis hewan ya,
Porifera. Dia bukan karang, bukan batu, tapi dia hewan, walaupun bentuknya seperti itu. Yang kedua ada Solenterata, hewan berongga. Hewan berongga ini contohnya yang sering kita lihat itu adalah ubur-ubur ya. Ubur-ubur ini adalah Solenterata, hewan yang berongga. Biasanya dia memiliki tentakel atau alat peraba. Dan ini yang unik adalah tubuh Solenterata itu dibagi dua, ada yang fase polip disebutnya. Fase polip ini adalah fase dia akan diam di substrat ya, tempel di karang misalkan begitu. Jadi diam gitu, tidak gerak-gerak. Tapi ada yang fase medusa yang bergerak bebas gitu ya. Contohnya kayak Aurelia, ubur-ubur dan sebagainya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang ketiga dia kelompok cacing. Kelompok cacing ini nanti akan dibagi tiga, ada Platyhelminthes, cacing pipih, ada Nemathelminthes, cacing gilik atau cacing benang, ada Annelida gitu ya. Jadi ini contoh Platyhelminthes, cacing pipih. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah contoh cacing pipih. Ini cacing pipih yang ada di laut ya. Nah, kalau ini cacing pita ya. Jadi kalau kalian pernah dengar cacing pita itu panjang sekali gitu. Misalkan contoh nama yang latinnya itu Taenia solium atau cacing pita babi ya, sesuai dengan namanya. Ini cacing pita yang ada di dalam tubuh babi. Nah, itu bisa panjang sampai 2 meteran gitu ya. Jadi bisa bayangkan kalau cacing ini ada dalam tubuh gitu kan. Sangat panjang sekali ya. Tapi walaupun dia panjang, bentuknya pipih ya. Atau misalnya ada lagi jenis Taenia saginata atau cacing pita sapi. Jadi cacing pita itu tidak hanya ada di babi, tapi di dalam sapi pun bisa jadi ada cacing pitanya. Makanya orang salah kalau mengatakan babi itu haram karena cacing pitanya gitu ya. Karena memang di sapi pun ada cacing pita. Jadi kalau begitu kenapa diharamkan? Karena haram saja gitu. Memang Allah mengharamkan sudah. Nah, ini contoh yang lain yang unik ya. Ini adalah cacing pita, namanya cacing planaria. Cacing planaria bentuknya lucu sekali gitu ya. Warnanya juga sebenarnya nanti dia punya sel api ya, merah. Nah, ini kita akan melihat Nah, ini cacing planaria ini unik karena dia berkembang biak dengan fragmentasi. Jadi kalau misalnya kita potong-potong cacing planaria ini menjadi 279 bagian, maka nanti setiap bagiannya itu akan tumbuh di cacing yang baru. Jadi kayak gini kan, jadi potong-potong cacingnya gitu. Nah, maka nanti setiap bagian tubuhnya ini itu akan tumbuh lagi membentuk cacing yang baru gitu. Nah, ini tadi ya. Di bagian anteriornya kan tadi ya, bagian atas, bagian bawahnya. Nah, itu dia akan hidup dan tumbuh lagi. Nah, tumbuh lagi menjadi cacing yang baru. Ya. Ya, agak unik ya. Banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, Nemathelminthes cacing gilik atau cacing benang. Nah, ini cacing yang umumnya bersifat parasit ya, dalam tubuh manusia juga banyak. Nah, ini seperti cacing gelang gitu. Cacing gelang ini bisa masuk dalam tubuh manusia. Orang sering mengatakan kan, oh dia cacingan. Nah, biasanya cacingan yang dimaksud itu cacing gelang ya. Nah, ini dulu ada kejadian bahkan anak di Bandung itu dia cacingan sampai ada sekitar 2 kg cacing dalam tubuh dia. Nah, ini cacing gelang ya. Nah, ini cacing tambang ya, cacing tambang. Terus ini jenis cacing kremi. Nah, cacing kremi ini biasanya yang membuat gatal-gatal di bagian belakang ya, cacing kremi, berarti kremian. Nah, kalau ini cacing filariasis disebutnya atau cacing kaki gajah ya. Cacing kaki gajah atau cacing filariasis jenisnya banyak sebenarnya, seperti cacing Wucheria brandkopfti. Nah, cacing ini salah satu cacing filariasis. Jadi nanti kalau masuk dalam tubuh manusia itu dia bisa menyumbat, membunuh darah. Nah, efeknya nanti dia akan pekat seperti ini, cacing filariasis. Ini karena cacingan ya.
Ke yang terakhir, jenis cacing yang terakhir itu adalah Annelida atau cacing gelang. Annelida ini berasal dari kata annulus, ya, cincin, karena tubuhnya itu sebenarnya bercincin seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat, perhatikan seperti cincin ya, annulus gitu. Nah, ini banyak jenisnya ya. Ada nanti dibagi 3 sebenarnya, ada Oligochaeta, ada Polygochaeta, ada Hirudinea. Ini adalah kelompoknya Oligochaeta atau cacing berbulu sedikit. Jadi kalau kalian menemukan cacing tanah, kalau kalian perhatikan detail gitu, nah itu dia punya bulu-bulu sedikit tapi ya kalau cacing tanah. Nah ini ada yang berbulu banyak, namanya Polygochaeta. Nah ini berbulu banyak. Nah ini jenisnya ada cacing palolo gitu namanya ya, cacing palolo. Ada namanya Iunis viridis ya, cacing palolo. Ini cacing yang bisa dimakan, cacing laut ya. Bahkan di sana itu, di negeri timur itu ada nanti waktu berburu cacing ini ya. Nah ini bisa dimakan. Nah kalau ini Hirudinea. Hirudinea itu berasal dari kata hirudin ya. Hirudin ini adalah zat antikoagulan, anti pembekuan darah. Jadi dia seperti lintah contohnya. Nah ini dia akan menghisap darah. Nah nanti dia akan menghisap darah dan mengeluarkan zat hirudin atau zat antikoagulan sehingga darah yang dia hisap itu tidak akan membeku. Nah ini lintah. Ada juga nanti temannya lintah itu pacet namanya, lebih kecil lagi bentuk tubuhnya gitu. Yang sama-sama menghisap darah. Ini contoh cacing ya, cacing laut. Ya, kalau kalian main ke Pulau Seribu gitu ya atau ke pinggir laut, kalian menemukan ada orang suka menggali-gali lubang di pinggir pantai. Nah itu sebenarnya dia mencari cacing laut. Selanjutnya, kingdom yang keenam itu adalah kingdom mollusca. Mollusca itu adalah kelompok makhluk hidup yang bertubuh lunak ya. Jenisnya banyak, mulai dari bekicot, gurita gitu ya, sotong, cumi-cumi dan sebagainya. Ini mollusca, jadi banyak sekali jenisnya. Dibagi 3, ada gastropoda, ada cephalopoda, ada lamella branchiata. Nah ini jenis-jenis mollusca ya. Jadi banyak jenisnya. Contoh ini, kalau ini gurita ya. Ini telur-telur gurita ya. Ini contoh dari mollusca. Lalu yang selanjutnya ini kelompok bukan kerajaan ya, ini filum yang kelompoknya paling banyak di dalam kingdom Animalia, yaitu Arthropoda. Arthropoda itu artinya arthros, artinya bersegmen-segmen, berruas-ruas. Poda itu artinya kaki, jadi kakinya berruas-ruas. Nanti akan dibagi jadi 4 Arthropoda ini. Ada Insecta, Arachnaida, ada Myriapoda, ada Crustaceae. Jadi Insecta itu artinya adalah serangga. Di semua jenis serangga itu masuk ke dalam Insecta. Misalkan contoh kita tahu ada belalang, ada kupu-kupu gitu ya. Nah ini termasuk dalam Insecta. Ini ada maju-maju, mundur-mundur gitu. Ini larva ya, sebenarnya larva dari semut terbang. Nah ini undur-undur ya. Ada Arachnoida itu adalah kelompoknya laba-laba ya, laba-laba. Ada Myriapoda, ini kelompoknya kaki seribu, ada kelabang, nah itu masuk ke dalam Myriapoda. Nah yang keempat ada Crustaceae, ini kelompok udang-udangan, ada udang tiger, udang maltese gitu ya, dan sebagainya, sampai ke kepiting masuk ke dalam Crustaceae. Oke, jadi itu kelompoknya serangga, laba-laba, kaki seribu, dan juga udang-udangan, yaitu kelompok Arthropoda. Ini tayangan film. Duh, suara siapa itu? Ulang lagi ah. Aduh, suara siapa itu? Ulang lagi ah. Nah ini gambaran siklus hidup pada Insecta ya, pada serangga, jenis nyamuk. Jadi kita tahu nyamuk ya.
Ini adalah reproduksinya mulai dari jentik nyamuk. Nah, ini jentik nyamuk nanti. Nah, ini telur nyamuk. Telur berubah menjadi jentik-jentik nyamuk seperti ini. Dari telur jadi larva. Larva itu umum ya. Nanti namanya tergantung jenis hewannya. Larva pada nyamuk kita sebut dengan jentik. Larva pada lalat kita sebut dengan belatung gitu. Nah, ini larva pada nyamuk, jentik nyamuk sebutnya. Nanti larva ini akan berkembang menjadi pupa, jadi kepompong ya. Nah, ini kepompong pada nyamuk. Nanti dari pompong ini akan berubah menjadi dewasa ya. Nah, ini disebut dengan metamorfosis sempurna ya. Nah, ini kalau sudah jadi pupa, Egg, larva, pupa, adult. ya, ini metamorfosis sempurna dari telur menjadi larva, pupa, dan dewasa. Nah, jadi ini subhanallah ya, walaupun kecil tubuhnya gitu, tapi di situ sangat luar biasa sebenarnya kualitas tubuhnya. Oke ya, itu contoh dari arthropoda. Nah, kita masuk ke film yang terakhir pada hewan tidak bertulang belakang, yaitu Echinodermata. Echinodermata itu berasal dari echinos, artinya duri, derma itu kulit. Jadi ini hewan berkulit duri. Tapi jangan bayangkan landak ya, landak bukan termasuk dalam Echinodermata. Ini adalah kelompok hewan berkulit duri pada hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini banyak sekali jenisnya, akan dibagi 5. Ada Asteroidea atau bintang laut. Nah, ini bintang laut. Ya, ada juga Echinoidea atau landak laut. Ada Ophiroidea, bintang mengular. Jadi ada bintang laut, ada bintang mengular. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Ini bintang laut, ini bintang mengular. Ya. Ada lagi Holotroidea atau teripang. Nah, kalau kalian pernah mengkonsumsi gamat ya, gamat itu terbuat dari teripang. Teripang ini bisa dikonsumsi, bisa dimakan, dan unik ya. Kenapa unik? Karena teripang ini setahu Ustadz satu-satunya hewan yang bisa mengeluarkan usus ya. Jadi kalau ususnya itu bermasalah, dia keluarkan. Nanti akan membentuk usus yang baru ya. Nah, ini Echinodermata. Nah, film kelompok selanjutnya itu adalah kelompok Chordata atau hewan bertulang belakang. Ini sudah tidak asing lagi ya. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang ini akan dibagi jadi 5 yang kita sering mendengarnya. Ada Fishes, itu kelompok ikan, amfibi, hewan berhidup di 2 alam. Ada reptil, hewan melata, ada aves, burung, dan mamalia. Ya. Jadi ini kelompok hewan bertulang belakang ya. Ada ikan, ada amfibi itu berarti hewan hidup di 2 alam, seperti misalkan contoh kayak salamander gitu, atau katak, kodok gitu. Nah, kalau reptil nih hewan melata, ada ular dan sebagainya. Aves itu burung dan mamalia. Nah, ini banyak jenis-jenisnya ya. Kingdom Animalia ini. Ini ikan. Nah, ikan juga macam-macam nanti. Akan dibagi 3 sebagai kelompoknya. Ada agata, ada hewan ikan tidak berahang, ada hewan bertulang keras, ada hewan bertulang lunak. Ya. Seperti halnya paus. Ya. Paus itu sebenarnya termasuk ke dalam
Idrisitis. Jadi dia termasuk ke dalam kelompok ikan yang bertulang rawan sebenarnya. Nah, nanti yang kedua ada tulang bertulang keras ya, ada gurame dan sebagainya. Nah, ini amfibi. Amfibi itu hewan hidup di dua alam. Ini seperti salamander, ada kodok. Nah, ini hati-hati ya kalau di alam kalian main ke hutan menemukan ada kodok berwarna cerah seperti ini. Ini contohnya jenis kodok pemanah ya. Ini kodok yang beracun. Jadi kalau kalian pegang ini bisa mematikan. Reptil, nah reptil itu hewan melata, kalian tahu mulai dari cicak, toke sampai ke landak, ke komodo gitu, ya komodo iguana, nah itu reptil ya. Nah, aves ini jenis burung-burungan, jenis burung, kalian tahu burung lah ya. Ada mamalia, hewan yang menyusui. Ya, insya Allah kalian sudah familiar ya dengan hewan-hewan ini. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, yang terakhir ini klasifikasi makhluk hidup yaitu tumbuhan. Ini untuk kelas 7 Ahwat, kalian sudah mempelajari ini. Jadi Ustadz tidak akan menjelaskan lagi. Jadi pada intinya tumbuhan itu ada 3 kelompok ya, ada tumbuhan lumut, ada paku-pakuan, ada tumbuhan berbiji. Nah, ini jenis-jenisnya banyak sekali. Ini jenis-jenis lumut, ada lumut hati, ada lumut tanduk gitu. Nah, banyak jenisnya. Nah, ini Pteridophyta tumbuhan paku ya, tumbuhan paku, ini ciri khasnya ya. Nanti kita bahas ya. Ini ciri khasnya ini, daun mudanya itu dia menggulung seperti ini. Gulung. Nah, ini sangat banyak di alam ya, paku-pakuan. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang klasifikasi pada benda ya. Karena waktunya sangat mepet, insya Allah kita akan percepat materinya. Baik, sampai sini dulu. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.